Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi yang beragama lain. Selamat pagi, siang, ataupun malam buat teman-teman dan juga Ibu Deli selaku dosen kami, dan juga Bapak atau Ibu dosen yang lain yang mungkin menonton video ini. Perkenalkan, nama saya Niko Akbar Priyambudi, NPM 20012010159159. Di kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai proses strategi operasi, yaitu bahasannya perumusan dan implementasi pada bab 9. Oke, selanjutnya yaitu apa itu strategi proses. Strategi proses merupakan pendekatan yang dilakukan oleh suatu organisasi dalam mengubah sumber daya menjadi barang atau jasa. Keputusan strategis yang akan diambil oleh manajer operasional memiliki tujuan untuk membentuk suatu proses yang dapat menghasilkan produk yang sesuai dengan kebutuhan dan keinginan konsumen menggunakan sumber daya yang tersedia atau dikelola oleh perusahaan. Lalu ada 4 tahap strategi proses. Yang pertama perumusan, selanjutnya implementasi, pemantauan, dan pengendalian. Namun di bab 9 ini saya tidak akan menyinggung yang pemantauan dan pengendalian. Mungkin saya akan fokusnya ke perumusan dan implementasi. Oke, selanjutnya masuk ke perumusan. Apa itu perumusan dalam strategi proses? Perumusan strategi operasi adalah proses praktis untuk mengartikulasikan berbagai tujuan dan keputusan yang membentuk strategi. Jadi tidak seperti manajemen operasi sehari-hari. Merumuskan strategi operasi kemungkinan hanya merupakan kegiatan sesekali. Biasanya juga di awal tahapan. Oke, selanjutnya di dalam perumusan juga lingkupnya kita akan membahas mengenai analisis yang diperlukan untuk formulasi. Analisis yang diperlukan untuk formulasi yang pertama yaitu menganalisis kebutuhan pasar. Analisa pasar adalah suatu kegiatan penganalisisan atau penyelenggaraan untuk mempelajari berbagai masalah tentang keadaan pasar. Entah itu permasalahannya, lalu dari permasalahan itu kita bakalan tahu apa yang konsumen butuhkan. Jadi seperti itu. Lalu kedua, menganalisis kemampuan sumber daya operasional. Jadi ini membahas tentang SWOT atau Strength, Weakness, Opportunity, and Threat. Jadi SWOT sendiri merupakan singkatan dari tadi yang sudah saya jelaskan. Lalu analisis SWOT adalah titik awal yang baik untuk analisis sumber daya operasi. Selanjutnya yang ketiga, kemampuan. Menganalisis kekuatan dan kelemahan adalah titik awal untuk memahami sumber daya. Tantangan berikutnya adalah memahami kemampuan. Ide kapabilitas ini sangat penting untuk memahami bagaimana strategi operasi dapat diperankan dari waktu ke waktu. Implementasi strategi operasi ini adalah pembahasan yang kedua. Jadi implementasi strategi operasi adalah cara strategi dioperasionalkan atau dijalankan. Ini melibatkan proses yang mencoba untuk memastikan bahwa strategi tercapai. Ini sangat-sangat penting karena secanggih apapun intelektual dan analitisnya, dasar-dasar strategi itu tetap hanya dokumen sampai telah diimplementasikan. Jadi implementasi merupakan bagian penting dari strategi operasi, bahkan jika itu datang pada akhir proses strategi operasi. Oke, masuk ke studi kasus langsung. Dalam studi kasusnya saya akan mengambil salah satu perusahaan di Riau, yaitu Ritonga Dorsmer. Adalah salah satu jenis usaha cuci mobil yang beralamat di Jalan Duri Dumai kilometer 45, berada di Riau tadi. Jadi Ritonga Dorsmer ini memiliki 5 orang anggota untuk mencuci, 1 orang kasir, dan 1 orang mandor yang bertugas di lapangan dan sekaligus mengawasi bagian mesin. Jadi untuk total keseluruhan anggota dari Ritonga ini berjumlah 7 orang. Usaha ini telah berdiri dari tahun 2009 hingga pada saat ini masih beroperasi. Ritonga Dorsmer memberikan pelayanan, memberikan ruang tunggu yang aman dan nyaman, menyediakan fasilitas seperti kantin, kamar mandi yang bersih, musik yang diputar melalui MP3 player, dan memberikan koran atau majalah untuk dibaca. Jadi profil perusahaannya seperti gambar di sebelah kiri ini, bisa dilihat.
Lalu dari segi harga yang diterapkan oleh Ridong Adorsmer sangatlah beragam, yaitu Rp45.000 untuk jenis mobil pribadi roda 4 seperti Avanza, Innova, Honda Jazz dan lain-lain jenisnya. Lalu harga Rp50.000 untuk mobil jenis Ranger Coupe double cabin, Fortuner, Strada, Pajero Sport dan mobil jenisnya. Lalu Rp70.000 untuk jenis mobil ukuran besar. Dengan harga yang diterapkan tersebut sehingga memberikan pengaruh yaitu rasa puas terhadap konsumen sesuai dengan hasil yang diterima setelah proses pencucian selesai. Oke, masuk ke pembahasan inti yaitu analisis SWOT, yang dimana tadi sudah saya singgung di pembahasan, dimana analisis SWOT ini termasuk dalam keperumusan. Jadi saya mencoba untuk mencari sumber yang terpercaya, lalu baca-bacaan artikel yang menjelaskan analisis SWOT dari perusahaan ini. Oke, dari segi kekuatan atau strength, yang pertama, usaha tepat berada di pinggir jalan. Jadi berada di pinggir jalan yang umumnya sangat-sangat padat dan ramai. Yang kedua, kualitas pelayanan. Jadi di perusahaan ini juga menyediakan dan fokus akan pelayanan yang sangat-sangat berkualitas. Lalu yang ketiga, usaha berada di lingkungan perusahaan yang bergerak di chevron dan terdapat juga dealer-dealer mobil. Jadi adanya perusahaan ini yang berada di posisi dealer-dealer, dekat dealer-dealer, itu menurutnya juga strategis untuk membuka jasa cuci mobil. Oke, masuk ke kelemahannya ada weakness. Yang pertama, kurangnya ketelitian karyawan dalam bekerja. Jadi ini sudah sempat diimplementasikan, lalu ada suatu weakness yang terdeteksi, yaitu yang pertama ini ternyata karyawannya kurang teliti. Yang kedua, kurangnya lahan parkir. Jadi tempatnya yang sangat cukup, berkecukupan, tidak lebih dan tidak memiliki lahan parkir, termasuk ada kelemahan. Lalu dana operasional. Lalu belum melakukan inovasi terhadap usaha. Jadi hanya sekedar cuci mobil, tidak ada inovasi seperti pergantian oli atau servis dalam mobilnya atau bagaimana. Lalu yang terakhir yaitu SDM yang terbatas, yang hanya memiliki sumber daya manusia total 7 orang saja. Di pembahasan peluang atau opportunity, yang pertama, lokasi usaha merupakan jalur lintas Sumatera, yang dimana pembahasan ini yang A ini sangatlah menguntungkan dan suatu peluang yang sangat-sangat besar bagi perusahaan ini. Lalu yang kedua, jumlah kendaraan mobil yang semakin meningkat, pastinya semakin pertamanya penduduk dan jumlah kendaraan khususnya mobil ya kemungkinan besar pastinya juga menambah. Lalu yang ketiga, pangsa pasar yang masih terbuka. Lalu pembahasan yang terakhir yaitu ancaman atau threat. Yang pertama, banyaknya bermunculan Dorsmer yang tidak tercatat di asosiasi Mandau. Ini pastinya juga termasuk ancaman bagi perusahaan. Ya, untuk kesimpulannya adalah dari perusahaan tersebut sudah menganalisis perumusan dari strategi operasi. Saya pribadi menyarankan kepada pemilik Ridong Adorsmer untuk menggunakan strategi WO di dalam menjalankan usaha tersebut. Strategi WO itu adalah strategi yang diterapkan berdasarkan pemanfaatan peluang yang ada dengan cara minimalkan kelemahan yang ada. Karena dengan melihat adanya peluang yang terdapat di lingkungan bisnis dapat dimanfaatkan dengan baik oleh Ridong Adorsmer untuk dianalisis dan kemudian diterapkan dalam usaha untuk menjalankan usahanya dalam memenangkan persaingan. Dengan memanfaatkan peluang yang telah dianalisis tersebut, maka kelemahan yang terdapat di dalam perusahaan akan dapat diperbaiki dengan memaksimalkan peluang tersebut dengan mendapatkan laba yang besar. Sekian, terima kasih pembahasan dari saya, penjelasan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.